Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iha. Alhamdulillah masih semangat semuanya ya, walaupun kemarin habis liburan panjang hari raya. Baik, di sini kita bertemu lagi setelah liburan panjang kemarin, liburan panjang hari raya. Nah, setelah liburan panjang ini kita akan mempelajari bab baru. Siapa yang tahu kita akan mempelajari apa? Belum tahu? Jadi kita akan mempelajari mengenai bab 8 tentang alamku. Oke. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa sih yang masuk sama yang tidak masuk ini? Apa lengkap semuanya? Atau ada yang sakit? Kita absen dulu ya. Doni, hadir. Oke. Salma, hadir. Oke. Mita, hadir. Oke. Hani, kenapa? Nggak masuk. Oh, kenapa anaknya nggak masuk? Sakit. Mari kita doakan teman kita yang sakit semoga cepat sembuh dan bisa bergabung belajar bersama dengan kita ya. Amin. Oke, sekarang Raffi hadir. Alhamdulillah semuanya masuk kecuali Hani. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk pada materi, sepertinya anak-anak ini masih lemas, belum semangat belajarnya hari ini. Ayo kita yel-yel dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kan langsung seger semua, langsung semangat semua. Oke, sekarang kita masuk pada materi tentang alamku. Nah, di sini tujuan pembelajaran kali ini yaitu anak-anak dapat menghayati akhlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Kemudian anak-anak juga bisa menunjukkan sikap kasih sayang dan peduli terhadap hewan dan tumbuhan di lingkungan kita. Kemudian siswa dapat menerapkan akhlak yang baik terhadap tumbuhan dan hewan di sekitar lingkungan kita. Kemudian yang keempat yaitu siswa dapat memberikan contoh akhlak yang baik terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu apa itu tumbuhan dan apa itu hewan? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Iya, Lisa, ayo silakan jawab. Iya, betul, hewan contohnya kucing, betul. Hewan contohnya apa, Doni? Kambing, betul. Kalau tumbuhan, contohnya apa di sekitar kita? Oh, contohnya pohon duren. Oh, pernah lihat pohon duren? Oh, pernah lihat pohon duren. Iya, itu termasuk tumbuhan. Terus ada lagi contoh lainnya yang termasuk tumbuhan? Oh, apa? Pohon mangga. Waduh, enak ini pohon mangga. Iya, betul. Mangga termasuk tumbuhan. Baik, sekarang anak-anak silakan buka modul yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya, di sini dilihat ada peta konsep. Yang atas ini ada tulisan binatang dan tumbuhan. Kemudian bawahnya lagi ada lingkungan ciptaan Allah. Kemudian kasih sayang terhadap binatang. Kemudian ada
kasih sayang terhadap tumbuhan. Dan di bawahnya juga ada gambar apa ini? Ayo, Lisa, apa ini Lisa? Iya, ini ada gambar orang memberi makan kambing. Kemudian ini juga ada anak-anak memberi makan kambing. Terus ini ada di taman ya, banyak sekali tumbuhan. Terus ini ada pemandangan di sekitar sawah. Terus terlihat pegunungannya juga bagus ya. Ini banyak tumbuhannya. Nah, dari gambar-gambar tadi kita jadi tahu nih, kita jadi tahu bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak dan tak terhingga. Allah sudah memberikan kita lingkungan yang asri, alam yang asri, ada hewan yang dapat kita makan untuk menambah gizi yang ada di tubuh kita. Terus juga ada tumbuhan seperti sayur-sayuran juga menambah gizi untuk tubuh kita. Jadi kita harus apa anak-anak? Iya, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sekali. Jadi, bagaimana sih sikap yang harus kita lakukan terhadap binatang dan tumbuhan? Kemudian, mengapa sih binatang dan tumbuhan itu bisa tumbuh subur, bisa tumbuh sehat seperti yang kita lihat pada gambar-gambar tadi? Kemudian, apa aja sih manfaat jika kita berbuat baik terhadap binatang dan tumbuhan? Setelah itu, kalau kita pikirkan lagi, jika kita berbuat jahat atau berbuat tidak baik pada binatang dan tumbuhan, nanti jadi seperti apa binatang dan tumbuhan itu? Mari kita bahas pada materi hari ini. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu lingkungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lingkungan sekitar kita, lingkungan yang kita lihat sehari-hari itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam Islam tidak hanya kita mempelajari mengenai kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan kita dengan lingkungan kita, dengan makhluk hidup yang lain juga. Jadi, lingkungan itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk hidup itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia diharuskan untuk merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merusaknya sedikit pun, karena alam diciptakan juga untuk manusia juga, seperti untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti daging itu merupakan dari binatang, kemudian untuk memenuhi sayur-sayuran itu dari tumbuhan. Nah, jadi kita tidak boleh merusak alam kita agar alam kita lestari, kemudian terjaga dan bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai kasih sayang terhadap binatang. Jadi, binatang itu merupakan makhluk Allah juga. Binatang juga bisa berinteraksi dengan manusia. Binatang juga memiliki perasaan. Jadi, anak-anak tidak boleh menyakiti binatang yang ada di sekitar kita. Contohnya, kalau ada kucing, gak boleh itu dipukul-pukul, tidak boleh. Harus diberi makan, dirawat, diberi tempat yang layak untuk kucing itu, dan dirawat dengan
baik. Jadi, yang seharusnya kita lakukan terhadap binatang itu memelihara, merawat, melestarikannya. Tidak boleh kita menyakitinya. Terus jika hewan-hewan itu sakit atau binatang-binatang itu sakit, harus kita rawat, kita obati. Nggak boleh dibiarkan sampai binatang itu mati, karena nanti kita akan berdosa. Betul. Nah, seperti gambar pada modul itu, bisa kita lihat ada anak yang menggendong harimau. Jadi anak ini sangat sayang sama hewan peliharaannya, yaitu harimau, sampai-sampai digendong. Jadi kita harus sayang pada binatang yang ada di sekitar rumah kita minimal ya. Kemudian jangan sampai membunuh hewan tersebut. Seharusnya kita harus merawat, memberi makan, memberi minum, memberi tempat tinggal yang layak untuk binatang tersebut. Karena binatang juga termasuk makhluk Allah. Betul. Jadi kita harus saling menjaga. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas mengenai kasih sayang terhadap tumbuhan. Nah, ini coba dibuka modulnya. Ada gambar apa itu? Jadi, di sini ada gambar anak sedang bercocok tanam, sedang melestarikan tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitarnya agar tetap tumbuh lestari. Jadi, kita juga harus seperti gambar tersebut, harus sering bercocok tanam, melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita. Pernah nggak sih anak-anak ngeluh, aduh bu, kok hawanya panas ya, kok cuacanya panas ya, aduh bu, kok di TV banyak kejadian banjir-banjir ya. Apa anak-anak tahu penyebabnya itu apa? Apa? Dodi apa Dodi? Oh iya, Dodi tahu betul, karena banyak pohon-pohon yang ditebang. Jadi, agar tidak terjadi cuaca yang panas, terus tidak terjadi banjir, itu kita bisa atasi dengan menanam kembali atau bercocok tanam kembali atau reboisasi pohon-pohon yang ada di lingkungan kita, yang ada di hutan. Untuk apa sih pohon-pohon itu? Apa sih manfaat pohon-pohon itu? Jadi manfaat dari pohon itu akan membuat cuacanya atau udaranya semakin sejuk, akan dapat menanggulangi terjadinya banjir atau mencegahnya banjir, kemudian akan menciptakan suasana yang damai, seger gitu. Kemudian pohon itu juga dapat menurunkan pencemaran lingkungan. Kemudian ada juga manfaatnya pohon itu untuk meningkatkan atau memudahkan anak belajar, karena biasanya kalau di sekolah-sekolah banyak pohonnya itu lingkungannya tuh jadi asri, jadi udaranya sejuk, sehingga anak-anak itu bisa nyaman dalam belajar, bisa fokus dalam belajarnya, sehingga memudahkan materi-materi yang dipelajari anak itu masuk dengan cepat. Kemudian juga dapat meningkatkan kualitas hidup karena lingkungannya asri, segar, menejukkan, kemudian menimbulkan kedamaian yang ada di lingkungan kita, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup seseorang, kualitas hidup kita. Jadi kita harus melestarikan tumbuhan, menjaga lingkungan, menjaga tumbuhan, merawat tumbuhan, seperti memberi pupuk, kemudian menyirami tumbuhan agar tumbuhan tidak mati. Karena pohon yang ada di hutan itu merupakan paru-paru dunia. Kalau paru-paru dunia itu rusak,
maka akan terjadi bencana pada lingkungan kita. Terus siapa yang disalahkan kalau terjadi bencana itu? Nah, manusia pasti tidak mau disalahkan kan? Jadinya kita harus merawat, menjaga, melestarikan tanaman atau tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Kemudian ada juga salah satu ancaman bagi kelestarian hutan, kelestarian tumbuhan-tumbuhan ini. Apa itu? Yaitu penebangan pohon liar. Betul, penebangan pohon liar ini itu sangat berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Karena nantinya jika pohon-pohon ditebang dengan liar ini, nanti jika ketika hujan itu akan gampang terjadi tanah longsor karena tidak ada yang mampu menahan air. Yaitu kan biasanya yang menahan air itu akar-akar pohon itu, sehingga nanti tidak ada yang menahan air ini, sehingga berakibat tanah longsor. Kemudian hewan-hewan yang ada di hutan itu juga terancam punah karena tempat tinggalnya dirusak oleh manusia, oleh penebangan liar ini. Kemudian nanti juga bisa terjadi pemanasan global atau global warming. Cuacanya akan panas, akan lapisan ozonnya akan menipis. Itu sangat bahaya bagi kehidupan manusia. Kemudian juga akan terjadinya kemarau yang panjang karena tidak ada akar pohon yang menyimpan cadangan air sehingga menimbulkan kemarau. Jadi jangan sampai kita merusak lingkungan kita, merusak tumbuhan yang ada di sekitar kita, karena tumbuhan dan hewan itu yang dapat membantu kita untuk hidup dengan baik di alam yang diciptakan Allah SWT ini. Jadi jangan sampai kita merusak atau menyakiti tumbuhan dan binatang yang ada di sekitar lingkungan kita. Baik, karena kita tadi sudah membahas mengenai penebangan pohon liar, di sini Ibu ada sedikit soal atau sedikit evaluasi yang harus dikerjakan anak-anak, yaitu tentang illegal logging atau penebangan pohon liar. Jadi apa sih akibatnya penebangan pohon liar itu bagi tumbuhan dan bagi binatang? Coba diisi ya. Oke. Alhamdulillah anak-anak semua sudah mengisi evaluasi yang diberikan Ibu tadi kan? Alhamdulillah. Kita sudah mempelajari apa saja sih tadi? Yuk coba kita review. Jadi kita tadi sudah mempelajari yang pertama apa? Lingkungan ciptaan Allah SWT. Kemudian yang kedua, kasih sayang terhadap binatang. Kemudian yang ketiga, kasih sayang terhadap tumbuhan. Jadi kita harus apa terhadap lingkungan, binatang, dan tumbuhan? Iya betul, kita harus merawat, melestarikan, dan menjaganya. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Jika tidak ada, maka Ibu akhiri pertemuan kali ini. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Jika Ibu terdapat kesalahan perkataan atau perbuatan dalam pembelajaran kali ini, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.